Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita beribadah pada minggu kita, Minggu Rogate, tanggal 22 Mei 2022. Selamat datang di HKBP Mampang buat saudara kami yang baru pertama datang ke ibadah ini. Dan selamat datang juga yang melalui virtual Zoom HKBP Mampang. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita saat teduh di tempat kita masing-masing. Saat teduh mulai. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku NDHKBP nomor 135 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak.
Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1. Hukum Taurat buat kita minggu ini dari hukum yang ketiga dan artinya titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 432 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 714 ayat 3. Epistel buat kita minggu ini ditulis dalam Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 9. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara responsoria. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati,
karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 503 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat minggu ini.
Warta Jemaat Minggu 22 Mei 2022. Pertama nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate dengan topik bertekun dalam doa. 2. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 22 Mei 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Pesta Gotilon 2022. Pada hari Minggu 29 Mei 2022 kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pengembangan masyarakat HKBP. Ketiga, ibadah sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 22 Mei 2022 pukul 9.30 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu untuk kelas sedang, kelas 3 sampai 4 SD dan kelas besar kelas 5 sampai kelas 7. 4. Partangan sektor. Pada hari Selasa 24 Mei 2022 masuk pukul 19.30 kita akan mengadakan kebaktian sektor di sektor 2 di keluarga Situ Agustinus Manjuntak bertempat di Gedung Serbaguna. Kelima, penelahan Alkitab. Pada hari Selasa 24 Mei 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PHD Inahana bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Diimbau kepada Inahana untuk dapat mengikutinya. Pada hari Sabtu 28 Mei 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PHD Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Diimbau kepada Ina Deborah untuk dapat mengikutinya. Pada hari Sabtu 28 Mei 2022 pukul 19 WIB akan diadakan PHD Ama bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Diimbau kepada Ama untuk dapat mengikutinya. 6. Pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis 26 Mei 2022 adalah pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa, bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan pengembangan masyarakat HKBP. Ketujuh, kebaktian sekolah minggu. Pada hari Kamis 26 Mei 2022 adalah pesta kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Anak sekolah minggu mengadakan kebaktian seperti biasa, masuk pukul 9.30. Kedelapan, baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui ketua sektor masing-masing. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kesembilan, rapat dan pemilihan pengurus AMA distrik. Pada hari Jumat 27 Mei 2022 pukul 18 WIB bertempat di Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan rapat dan pemilihan pengurus AMA distrik periode 2024. 10. Pendataan tenaga kesehatan di gereja. Sesuai dengan surat Preses nomor 211 D8 DKI 5 2022 tentang pendataan jemaat yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi yang bekerja di bidang tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan bidan untuk dapat mengisi Google Form melalui link yang telah diberikan kepada Ketua Dewan Diakoni Setio Agustinus Manjuntak. Pendaftaran paling lambat Jumat 27 Mei 2022. Pesta Gotilon 2022, Pesta Puncak Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Adapun kegiatan Pragotilon antara lain pada hari Minggu 29 Mei 2022 akan diadakan Basar Sektor 3. 12. Palang Merah Indonesia. Sesuai dengan Surat Palang Merah Indonesia nomor 140 JS PMI UDD 5 2022 dan hasil sermon Parado HKBP Mampang Perapatan pada hari Jumat 13 Mei 2022 tentang kegiatan donor darah. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 11.30 WIB akan diadakan kegiatan donor darah dari PMI di Gedung Serbaguna. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darahnya dapat menghubungi Ketua Seksi AMA Bapak Hisar Parulian Pandiangan. 13. Syukuran Inahana Distrik 8 DKI Jakarta.
pada hari Selasa 31 Mei 2022 pukul 9.30 bertempat di Sopo Marpikir HKBP akan diadakan syukuran Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. 14 jemaat yang sakit mohon dukungan doa untuk kesembuhan Ucok Limbong, anak dari Bapak Erikson Limbong Boru Simarmata dari sektor 4, sedang dalam pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Dari Amsal 3 ayat 2. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami hadapkan kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami umat-Mu berada di rumah-Mu ya Tuhan untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan, bagi jemaat-Mu yang beribadah melalui live streaming ya Tuhan di rumah masing-masing, Engkau berkati juga ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat betapa banyak kegiatan kami di gereja ini ya Tuhan, terutama untuk anak sekolah minggu kelas 3 sampai kelas 7 ya Tuhan. Tuhan, Engkau boleh lindungi mereka dari penyakit yang ada saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kegiatan Ama, Ina Deborah, dan Inahana ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, kiranya Kau pimpin langkah mereka mengikuti acara-acara tersebut ya Tuhan. Tuhan, bagi umat-Mu ya Tuhan yang di dalam pemilihan sekolah ya Tuhan, baik itu memasuki SMA maupun perguruan tinggi ya Tuhan, kami bawakan di dalam doa ini ya Tuhan, agar mereka boleh ditempatkan belajar di sekolah yang mereka inginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga kami bawakan dalam doa ya Tuhan untuk Ucok Limbong yang selama ini telah berada di rumah sakit RSUD Pasar Minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati obat juga perawatan yang di rumah ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi kesembuhan baginya dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pelayanan di gereja HKBP Mampang ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati pendeta, para hado dan jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama ya Tuhan beribadah dan memuji Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk satu minggu ini ya Tuhan. Doa ini akan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 814 ayat 1 dan 2. Berilah
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan nama Minggu Rogate, tertulis dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasalnya yang kelima, dimulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan melalui kitab Yakobus menekankan satu hal dalam setiap keadaan hidup manusia yang seharusnya, mengarahkan bagaimana sikap hidup manusia kepada Tuhan. Melalui kitab Yakobus ada 3 keadaan yang dimampukan dan yang disebutkan dan terjadi dalam kehidupan manusia, bahwa keadaan orang percaya harus terhubung langsung bersama dengan Tuhan di dalam doa. Ketika kita berbicara tentang doa, berdoa adalah suatu hal yang mudah. Dan bahkan doa juga seringkali kita jadikan sebagai satu hal yang formalitas semata. Oh, aku ingat bangun tidur aku harus berdoa. Aku pergi, aku bangun, aku berdoa. Oh, aku ingat bahwa setelah bangun aku juga harus berdoa. Oh, aku ingat untuk melakukan suatu aktivitas aku harus berdoa. Oh, aku ingat pada saat aku mau makan aku harus berdoa. Doa seolah-olah merupakan satu hal yang mudah untuk kita lakukan. Dan doa seringkali kita jadikan sebagai satu hal yang formalitas semata. Tetapi sesungguhnya apa itu doa? Yang seringkali kita katakan komunikasi kita kepada Tuhan.
Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa kita, menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati kita, menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, menyampaikan sukacita kita, menyampaikan keluh kesah kita, menyampaikan sakit penyakit kita, menyampaikan pergumulan kita, menyampaikan penderitaan kita. Dan saat inilah harus kita menyadari bahwa penderitaan yang kita alami, pergumulan yang kita hadapi, permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, itu bukanlah satu hal yang menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Tapi setiap penyakit, setiap pergumulan, setiap permasalahan itu memampukan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Jujur kita katakan, bersyukurlah atas penderitaan yang kita hadapi. Jujurlah kita katakan, bersyukurlah atas sakit yang ada dalam kehidupan kita. Kalau itu tidak ada, kita akan sulit untuk mengucap syukur dan berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jujurlah kita mengatakan bahwa setiap pergumulan COVID-19 yang terjadi sebelumnya memampukan kita untuk mendekatkan dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu pemahaman yang menjadi paradigma baru dalam kehidupan kita, bahwa penderitaan bukan membawa kita kepada kehancuran dan menjauhkan kita daripada Tuhan, tetapi justru penderitaan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin menyandarkan hidup kepada Tuhan. Amin. Karena itu jangan pernah lagi mengeluh akan penderitaan yang kita hadapi. Permasalahan ekonomi yang kita hadapi bukan menjadi akar pahit dalam kehidupan kita. Sakit penyakit yang kita alami bukan menjadi kebencian bagi kita untuk semakin menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada 3 keadaan yang disebutkan dalam nats ini, di mana keadaan itu adalah keadaan orang percaya yang selalu terhubung dengan Tuhan dalam doa. Yang pertama dikatakan di ayatnya yang ke-13 dalam Yakobus 5 dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita secara jasmani, menderita secara rohani. Menderita secara rohani yaitu memikul salib. Bagaimana dalam kehidupan kita semakin menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bagaimana iman percaya kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Bagaimana dengan status kekristenan kita, salib yang kita pikul memampukan kita untuk bisa bersyukur, menerima keadaan, menerima keberadaan kita, siapa kita dan bagaimana kita. Dengan memikul salib, itulah menyatakan penderitaan karena iman dan kesetiaan dalam Tuhan untuk tetap menjadi teladan dalam hidup kita. Penderitaan iman yang disebut dengan salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam kekristenan kita terjadi pergumulan berat dalam iman percaya kita. Wah, orang Kristen itu seperti ini. Percuma itu orang Kristen. Katanya Kristen. Katanya kasih. Alai perbada. Katanya kasih, tetapi selalu menciptakan perbedaan. Katanya kasih, tetapi selalu ada sakit hati. Katanya kasih, tetapi selalu menjadi batu sandungan. Karena itu, bagaimana penderitaan dalam iman yang disebut dengan memikul salib haruslah tetap kita nyatakan
bahwa salib yang kita pikul akan mampu kita jalani dan kita emban ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, penderitaan yang seperti apa? Penderitaan secara jasmani. Penderitaan yang bisa dikatakan oleh karena perbuatanku sendiri, oleh karena kelakuan atau perbuatan tindakanku sendiri. Dalam hidup orang Kristen, secara khusus orang Batak, sudah divonis dokter bahwa dia mengalami sakit. Dan ketika dia sudah sakit, dikatakan demikian, Pak, Bu, Bapak sama Ibu kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, lalu gulanya pun tinggi. Karena itu rajin olahraga. Dan kedua, hindari makanan yang mengandung kolesterol. Salah satu diantaranya adalah panggang. Salah dua diantaranya adalah saksang. Salah tiga diantaranya adalah mengandung kolesterol. Ikan mas, deke, Roma pesta. Pada saat pesta, ternyata ketika itu dihidangkan tidak mempengaruhi. Semua dijajab. Lupa kolesterol, lupa asam urat, lupa darah tinggi, lupa gulanya. Saksang di hadapan mata, hajar. Panggang di jolo, hajar. Ikan mas, hajar. Sop, hajar. Amus ini didokon. Mati-mati mangalang hina. Ya nggak apa-apa mati makan nggak apa-apa daripada mati kelaparan katanya. Dung sidung mangan, toribo matu rumah sakit. Kolesterol tinggi, asam urat tibo, gula tibo, peak. Itu bukan memikul salib, tetapi silap. Silap aku Pak Dokter. Aku tahu lupa aku asam uratku tinggi, tapi ku makan daun singkong deh bah. Silap aku Pak Dokter. Kolesterolku tinggi tapi wana mah moloso yalangan non bamuru tuan rumah niri pemasuku rohana HP dangi. Soalnya dong pakilalan di tuan rumah seperti itu. Mau lu ngai dok mersait. Itu bukan pemikul salib, tapi silap. Sesilap apapun kita, seberat apapun salib kita, yang selalu menyatakan dan menunjukkan keegoan kita di dalam dosa, datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia. Dan Dia akan selalu mendengarkan. Allah menerima doa kita, baik beban salib yang kita pikul, baik kesilapan yang kita alami, yang dibarengi dengan perubahan atau pertobatan. Unak kolero. Kembali saya katakan khotbah saya 2 minggu yang lalu, kita semua yang datang ke gereja ini adalah orang baik, amin. Tapi belum tentu benar. Karena kita sadar bahwa kita tidak benar, kita sadar bahwa kita orang berdosa, makanya kita datang ke gereja untuk meminta pengampunan dosa dan untuk membenarkan hidup kita melalui firman Tuhan. Kita baik, tetapi belum tentu benar. Tetapi kita akan dibenarkan ketika kita bergumul bergaul bersama dengan Tuhan dan datang ke bait yang
ke baitnya yang kudus ini, ke baitnya yang suci ini untuk menerima pengampunan dosa dan membenarkan bagaimana perjalanan hidup kita. Itu makanya para agenda mabain pengakuan dosa. Itulah indahnya sesungguhnya agenda HKBP. Pada saat umat dipanggil melalui nyanyian dan disambut dengan potum, dengan memanggil di dalam nama Allah Bapa dan mengingatkan nama minggu itu bahwa minggu ini adalah rogate, minggu berdoa, kita diingatkan melalui pujian nyanyian dan diingatkan kembali dengan hukum Taurat. Satu minggu ini dosamu apa? Kalau tadi titah ketiga, satu minggu ini apakah engkau berdoa atau menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan atau asal berdoa? Sehingga kita mengaku dosa kita, walaupun kita sudah baik, tetapi kita dibenarkan oleh kasih Tuhan melalui pengampunan dosanya. Dan dengan demikian barulah kita mengakui iman percaya kita bahwa Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus mengampuni dosa kita. Indah bukan? Sangat indah agenda HKBP. Tidak ada agenda selain daripada agenda yang dimiliki oleh HKBP Lutheran Calvinis yang sesuai dengan firman Tuhan. Selebihnya tidak ada agenda. Karena itu bagaimanapun kita, bagaimanapun beratnya salib yang kita pikul, bagaimanapun silapnya yang selalu kita lakukan, Allah menerima setiap doa kita dengan harapan akan ada perubahan hati atau yang disebut dengan pertobatan. Yang kedua, keadaan yang seperti apa? Di ayat yang ke-13b dikatakan dengan demikian. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Seorang yang bergembira, baiklah dia bernyanyi. Bernyanyi adalah bagian dari dan artinya adalah orang yang bergembira adalah dia yang menyampaikan keluh kesahnya, dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya melalui pujian atau nyanyian. Itu minggu lalu kantate. Bagaimana rasa syukur yang kita terima dari Tuhan mengojar, mendorong kita untuk menyanyikan pujian syukur akan kebesaran Tuhan, sehingga itu menjadi saksi. Sehingga dikatakan selamat berkantate. Dan bagaimana nyanyian itu menjadi pujian kepada Tuhan? Hendaklah sepenuhnya memuji Tuhan, bukan memuji diri. Memuji Tuhan, haleluya. Puji diri, sama mago. Karena apa? Akan jatuh ke dalam kecongkakan, ketinggian hati. Tetapi puji Tuhan, semua bersukacita dan bersukaria. Di dalam memuji Tuhan juga, di dalam bernyanyi bergembira, hendaklah memiliki semangat yang positif dalam menjalani bagaimanapun situasi dan melakukan tugas panggilan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Dan keadaan yang ketiga, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Keadaan sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Baiklah ia memanggil. Saya garis bawahi, memanggil. Jikalau ada jemaat yang sakit, baiklah ia memanggil. Karena penatua tidak pernah tahu dan tidak selalu tahu kondisi sakit penyakit jemaatnya. Sehingga jemaatnya lah yang memanggil.
Memanggil penetua seperti yang dituliskan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Memanggil untuk mendoakannya dan mengoleskannya di dalam nama Tuhan. Di sini tidak dibicarakan tentang lebih ke penekanan kepada mengoleskan. Tetapi bagaimana penekanan yang diberikan adalah memberi penguatan melalui doa. Itulah yang menjadi tugas dan panggilan dari penetua. Itu sebabnya mengapa di setiap sektor ada sintuanya. Secara khusus kita berbicara HKBP. Kenapa setiap sektor ada penatuanya? Dan kenapa setiap gereja ada diakonianya? Jadi bukanlah hal yang tabu ketika kita menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat kepada majelisnya atau penatuanya. Karena itu merupakan bagian dari tugas panggilan gereja. Keberadaan penetua untuk jemaatnya dan jemaatnya untuk penetuanya, bagaimana jemaat bisa saling berkomunikasi untuk memberitahukan bahwa ia sakit dan memanggil. Jadi unang bimade bu, ay soy bunoto si tuai, marsai tiba. Tapi bereng bukan tikin na kan? Ay boto imana do marsai, tali so pola binoto inna musi. Tetapi bagaimana ketika kita sakit memanggil penetua untuk berdoa, memberi penguatan. Penetua yang dipanggil, bukan karunia-karunia yang lain. Penetua. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus jemaat HKBP Mampang Perapatan, tidaklah tabu ketika kita memberitahukan kita sakit. Tidaklah tabu ketika kita memberitahukan kami ingin didoakan. Nats ini pun mengatakan memanggil. Mereka tidak tahu, tetapi mereka harus diberitahu. Karena itu adalah tugasnya untuk mendoakan jemaatnya yang dalam keadaan sakit. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pun mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa. Tuhan pun memberitahukan kepada kita bagaimana berdoa. Matius 6 mengatakan doa tidak seperti orang Farisi berteriak supaya orang melihat dia baik dan bagus, supaya orang menilai akan doanya. Tidak. Matius 6 ayat 8 juga mengatakan, sebelum kau menyampaikannya, Tuhan sudah tahu apa yang ingin kau sampaikan. Tetapi bukan berarti Tuhan itu pargol-pargoci. Tetap juga kita harus menyampaikan apa yang ada dalam hati kita dengan segenap hati, dengan kerendahan hati, bukan dengan tinggi hati. Guarna pemangido. Dan satu jaminan yang pasti, mari kita buka Yeremia 33 yang menjadi epistel kita, ayatnya yang ketiga. Jadi jangan lagi ada keraguan kepada kita untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan lagi ada keraguan kepada kita untuk mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita. Tetapi mari kita sama-sama membaca Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Berserulah kepadaku, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui.
berserulah kepadaku. Ternyata ungkapan seruan kepada Tuhan, doa itu merupakan satu kewajiban sebagai dasar hidup orang Kristen. Percayakah kita, jikalau kita berdoa, kita yakini bahwa kita sudah terhindar dari segala sesuatu. Ditik kineng mudup pita martangyang, Tuhan mau liate nunga didonganiho ulokku di bagasa sadarion nuhaing neng beristirahat nama padau ma pikiran padau ma ganggu na mengganggu roh aduk pikiran nami yang membuat kita susah tidur. Ada kan? Ada nama kita gabe maul mudum molo so tenang do pikiran non tidak akan bisa tidur. Tetapi bagaimana pikiran ini bisa tenang sehingga kita bisa tidur dan kita bangun esok paginya. Sehingga dikatakan doa memiliki kekuatan. Tetapi bagi orang yang tigor, jujur, tulus, dakolan asal. Karena itu doa merupakan satu perintah. Dan kembali dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Selesai. Jadi jangan pernah lagi mengatakan, dan dia lusi debata tangyaku. Merdosa itu sih. Soy tangyot debata bet tangyaku. Angguk-anggukku. Tuhan tidak lagi dengar doaku. Tuhan tidak peduli lagi kepadaku. Aku sudah rajin gereja, aku rajin baca Alkitab, aku rajin menyanyikan lagu pujian. Tuhan tidak mendengarkan doaku karena Tuhan masih mengizinkan sakit dalam tubuhku. Ingat, sekalipun kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan mengizinkan apapun terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kelebihan kita menjadi pengikut Kristus adalah Tuhan tidak mengizinkan putusnya relasimu bersama dengan Tuhan. Dia izinkan apapun terjadi dalam hidup kita. Tetapi dia tidak mengizinkan putusnya relasi atau hubungan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu berserulah, maka dia akan menjawab. Dakobar tulomoni rohaku, alai tulomoni rohana do. Itu yang harus kita imani dan percaya. Bukan untuk sesuai keinginanku, tapi keinginan Tuhan. Dan rencana atau rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Aita dona sotaboto. Itu sudah malapetaka, tapi kita paksakan Tuhan. Akhirnya kita mengatakan Tuhan tidak menjawab doaku. Semua Tuhan kasih jawab. Dia akan jawab secara langsung. Dia akan jawab melalui proses. Dia akan jawab bahwa itu tidak cocok untukmu. Jadi dak adong tangyak tak tangi rogate tangiang yang artinya Tuhan sangat tangi tinggil ado bahasa Indonesiana peka manang di dia pe hita manang silap pe hita alai molota jowi bana kita berseru kepadanya, dia akan ada. Jangan ragu, jangan bimbang, berdoalah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, nasa na pojot di bagasa roham, nasa na acit di bagasa roham, nasa na mabenjut pikiranmu, roham. Di dalam doa akan terjawab. Karena itu jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan jangan pernah duakan doa. Jangan pernah menduakan Tuhan. Berserulah hanya kepada Dia. Dan sadarilah bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Yang hanya bergantung kepada Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Apa yang tidak kita pikirkan sudah dipikirkannya terlebih dahulu. Apa yang kita rencanakan sudah Dia ketahui terlebih dahulu. Dan apa yang layak dan cocok untuk kita sudah Dia persiapkan. Dan natabu napunasa di batana songoni.
menjadi renungan kita. Mengapa kita masih sulit untuk berdoa? Puasa. Kalau sipata isur martangia kita unang majo nasi ngima. Doa bukan rangkaian kata-kata indah. Tuhan tidak menilai kata-kata indah itu, tapi Tuhan melihat isi hatimu. Tapi mengapa dang roau pertanyaan bahasa isuruan mertangi yang poang? Akankah itu menghambat persaudaraan kita kepada Tuhan? Tidak. Mengapa di saat kita sakit, terpuruk, kita berdoa dengan terbata-bata? Mungkin kita sendiri pun tidak tahu apa yang kita sampaikan. Kenapa bisa? Doa bukanlah rangkaian kata-kata, tapi doa adalah ucapan syukur di mana kita menerima berkat Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali ada 3 hal yang ingin disampaikan Tuhan melalui Rogate pada minggu ini. Yang pertama yang ingin Tuhan sampaikan adalah melalui nats ini. Pergumulan yang terjadi dalam hidup kita adalah jasmani dan rohani. Terkadang kita mengeluh akan salib yang kita pikul. Terkadang kita juga silap akan kehidupan kita. Artinya kita selalu berdosa dalam setiap langkah kehidupan kita. Datang dan berserulah kepada Tuhan. Karena doa itu adalah satu perintah. Dan yang kedua, jangan ragu dan jangan pernah tanyakan, Tuhan kau jawab atau tidak doaku. Nats ini mengatakan Tuhan menjawab doamu. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Bahkan dan ketiga, melalui nats ini Tuhan memberitahukan di dalam setiap penderitaan, sakit penyakit yang kita alami saat ini, pergumulan, permasalahan hidup, rumah tangga, suami istri, orang tua dan anak, pekerjaan, persaudaraan, ekonomi, sosial, bangsa dan negara. Kita semua memiliki pergumulan masing-masing. Dan setiap kita memiliki perbedaan dalam setiap pergumulan kita. Ada dia yang bergumul tentang keluarganya. Ada dia yang bergumul tentang ekonominya. Ada dia yang bergumul tentang pendidikannya. Ada yang dia bergumul tentang bagaimana beribadah kepada Tuhan. Ada yang bergumul tentang pekerjaannya. Semua kita memiliki pergumulan. Namun mari kita jadikan setiap pergumulan itu bukanlah menjadikan kita jauh daripada Tuhan, tapi semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Selamat berogate. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, dalam persekutuan kami berdoa kepadamu. Dalam setiap sakit penyakit kami, dalam setiap sukacita kami, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, keadaan sakit, keadaan bergembira, keadaan menderita, Tuhan mengajarkan kami untuk selalu berdoa mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Sadarkanlah kami yang selalu dekat dalam kehidupan kami, penderitaan, yang selalu dekat dalam kehidupan kami, kesakitan, yang selalu dekat dalam kehidupan kami, kegembiraan. Itu semua kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Dan saat ini Engkau mengingatkan kami
dan menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang terbatas, memiliki keterbatasan, dan harus menyadari bahwa hidup kami haruslah bersandar kepada Tuhan. Dan semua itu dapat kami ungkapkan, sampaikan melalui doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam setiap kesalahan-kesalahan kami, Tuhan masih mau mendengarkan kami. Tuhan masih mau melayakkan kami. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami yakin doa akan membawa kami dalam perubahan dan menuju pertobatan agar kami menjadi lebih baik lagi. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk membantu kegiatan Pesta Gotilon. Mari kita berikan dengan sukacita. menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.